Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu untuk kita cari tahu bagaimana pikiran dan perasaan dia, seseorang yang saat ini sedang ngediemin kamu ya. Jadi ini pembacaan khusus. Oke? Oke, baik. Jadi di sini sudah ada satu tumpukan kartu tarot yang akan Mari bagi menjadi dua tumpukan untuk bisa kamu pilih salah satunya, ya. Oke. Baik, ini dia. Nah, ini tumpukan. Nah, ini ada tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua. Untuk lebih jelasnya, ini tumpukan kartu dengan bunga warna kuning dan berikut ada tumpukan bunga dengan warna hijau. Ya, nah, mana tahu kamu masih bingung nih ya. Kira-kira mana nih mau kamu pilih? Maka kamu silakan aja ngepost videonya. Nanti kamu tenang ya, bayangkan wajahnya, sebut nama lengkap dia dalam hatinya kamu, dan kamu lihat gitu ya, kira-kira yang mana yang intuisinya kamu lebih condong ya. Oke. Nah, tapi di sini Mari untuk menghemat durasi akan langsung saja membacakan dari tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya, yang hijau sabar sebentar menanti. Oke ya, sesuai dengan judulnya, bagaimana saat ini pikiran dan perasaan dia, seseorang yang lagi ngediemin kamu gitu ya. Apakah dia mikirin kamu? Maka jawabannya adalah ya, ya. Walaupun dia nggak ribut ya, nggak ngomong sama kamu, tapi dia selalu memantau kamu nih. Dia selalu ngeliat-liatin kamu nih, mari nampak ya. Ini bisa aja dianya itu tuh rajin juga ini stalking kamu. Stalkingnya dalam artian bisa jadi dia hanya kayak sebatas ngelihat apakah kamu lagi online atau tidak gitu ya. Ataukah kamu lagi ngapain ketika dia ngediemin kamu. Ya, di situ ya. Dia haus akan informasi tentang kamu. Ketika dia ngediemin kamu, dia nih resah sendiri nih di sana. Gelisah sendiri dia. Gitu ya. Gelisah sendiri. Bisa-bisa nggak karu-karuan ini pikiran negatifnya dia ke kamu. Misal, dia nih yang ngediemin kamu, tapi dia bisa mikir yang kayak, oh kamu jangan-jangan seneng ketika dia ngediemin kamu. Jangan-jangan kamu sudah bebas-bebas kamu di sana, suka-suka hatinya kamu di sana. Gitu ya. Kamu jadi meliar di sana gitu ya. Kamu kayak nyari seneng-senengnya kamu tanpa dia gitu loh. Banyak nih pikiran-pikiran negatifnya dia sama kamu. Itu ya. Jadi dia ngediemin kamu sama dengan dia lagi nyari perkara dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Dia lagi nyari perkara sama diri dia sendiri. Memang kalau melihat pasangannya kamu ini tuh agaknya emosian orangnya ya. Impulsif juga bisa. Gitu. Dikit-dikit kayak tersinggung, marah, cemas, gelisah, chaos-chaos sendiri ini ya. Karena orangnya kok melihat ini loh, pikiran dia itu tuh nggak bisa diem, kreatif banget pikirannya dia, kreatif banget. Jadi pun ketika dia ngediemin kamu ini tuh boleh-boleh ini karena kesalahpahaman, gitu ya, bukan karena sungguh-sungguh kamu sedang berbuat salah, ada kelirunya kamu, enggak. Tapi dianya aja yang sensi-sensi sendiri nih, itu ya, dia aja yang ngamuk-ngamuk sendiri di sana. Ya, ngamuk dia sendiri, terus dia ngediemin kamu, lah dia sendiri yang resah. Bukannya dengan cara dia ngediemin kamu, akhirnya dia menjadi lebih tenang di sana. Enggak, ngeri lihat. Justru makin sibuk dia, gitu ya. Dan bahkan boleh-boleh seseorang ini tuh, walaupun katakan dia ngeblokir kamu ya. Nah, tapi dia tuh bisa emosi sendiri juga di situ. Ini Pisces ini udah aku diemin, tapi malah Piscesnya cuman diem-diem aja di sana. Bo, ya aku ini dicariin lah. Gitu. Mau dia tuh. Gitu ya.
Boy aku ini di telepon kayak diapain, kayak cari cara lah. Walaupun aku udah ngeblokir, tapi masa sih nggak bisa nemuin aku, gitu loh. Ya, enak-enak aja kamu di sana ya, anteng kamu ya, oh merdeka kamu ya, aku diemin kamu, kamu merdeka ya. Ini maunya kamu ya, suka kamu ya. Bisa-bisa dia kayak gitu. Gitu ya. Padahal bukan ada kamu nyuruh dia ngediemin kamu gitu ya kan, inisiatif dia sendiri gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ketika dia mengambil sikap ngediemin kamu, sangka-sangkanya dia ini kemudian hanya akan mendatangkan keuntungan bagi kamunya aja, tapi tidak bagi dia. Gitu. Oh, itu mari bilang kayak dramatis ya ini ayang bebeknya kamu ini ya. Cepet emosi gitu ya, cepet emosian, cepet dia ini tuh reaktif ini orangnya kan. Dia reaktif. Belum dia mikir apa sih gunanya dia ngediemin kamu? Gitu ya. Apakah dia mampu memang ngediemin kamu? Belum dia mikir, dia udah langsung aja ngambil sikap diem-dieman seperti ini. Gitu loh. Tapi ketika dia yang ngediemin kamu, nah dia yang cemas-cemas nggak karu-karuan di sana. Nah di situ, ya, itu loh. Jadi segera ini dalam waktu dekat ini tuh setelah kamu menyaksikan video ini, dia pasti akan datang lagi nih, ngehubungin kamu, itu ya, atau berbicara lagi sama kamu, itu. Jadi masa mogok ngobrolnya ini sebentar lagi akan selesai, gitu. Bisa-bisa 2-3 jam setelah kamu menyaksikan video ini langsung kamu akan terima kabar dari dia, orangnya nongol, chattingnya dia dateng gitu ya, teleponnya dia dateng ke kamu gitu. Karena ini tuh cepet banget lah pokoknya ya, macam wush gitu ya, model energinya dia nyamperin kamu di sana ya. Jadi macam tidak ada alasan yang kuat ya kenapa dia ngediemin kamu. Kalau mari lihat ya alasan yang mendasar, macam gak ada. Itu tuh hanya hasil dari olah pikiran dia sendiri, gitu loh. Yang menganggap apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu ucapkan itu tuh bernada negatif, gitu ya. Makanya kayak seolah-olah mau menghukum kamu dengan cara ngediemin kamu, gitu. Tapi ya niatannya dia seperti mau menghukum kamu karena dia menilai kamu negatif, malah dia yang terhukum sendiri. Dia yang terhukum sendiri, dia yang nggak tenang sendiri di situ. Dia yang resah-resah sendiri di sana, gitu ya. Nggak stop ini pikirannya dia. Jadi ya agak-agak overthinking dia ini. Agak-agak overthinking. Mari lihat, ini pun nggak lamanya ini bisa apa ya, tutup mulut dengan kamu ya, mengelak menghindar dari kamu, nggak bisa lamanya. Ya setidaknya tidak akan bisa lama setelah kamu menyaksikan video ini. Mana tahu dia udah ngediemin kamu 2 minggu yang lalu gitu ya. Kamu sabar aja, nunggu seminggu ini, pasti dia nongol. Gitu ya, seminggu setelah kamu menyaksikan video ini ya, kalau bacaan ini resonate ke kamu, memang ini adalah energinya kamu ya Pisces, tunggu aja paling lama seminggu dia udah langsung ciluk bal lagi nih sama kamu. Tapi datangnya dia ini ke kamu bisa-bisa ngebawel ya, sambil ngebawel, bukan yang datang, Bebek aku minta maaf ya aku udah ngediemin kamu, enggak kayak gitu, jadi nanti dia akan menumpahkan rasa resahnya dia itu tuh ke kamu. Kamu tahu nggak kenapa aku ngediemin kamu? Nah, dia bisa langsung agak-agak culas-culas kayak gitu ke kamu. Gitu, ya. Nada-nada seperti mau ngajak berantem kamu tuh ada tuh. Mari lihat. Jadi dia bawel aja gitu ya. Dia bisa kayak ngkritik kamu gitu loh. Tumpah nanti banyak bacotnya dia nanti ini tuh ke kamunya ya Pisces.
Ya udah kamu betah-betahin aja lah dirimu ya. Pura-pura aja lah kamu mendengarkan dia, tapi usahakan omongannya dia masuk kiri keluar kanan, atau sama sekali langsung kamu tangkis ya, biar mental, nggak masuk dari lubang telinga sebelah manapun ya, di antara dua telinganya kamu ya. Nanti dia bawel-bawel gitu ya. 1 harian ini bisa 1 harian ya bawel-bawel sama kamu, tapi baru setelah itu tuh dia baik lagi sama kamu ya. Baru dia bisa kayak tenang lagi, karena dia butuh menumpahkan ya kegelisahannya dia gitu ya. Bisa-bisa nanti dia akan ngajak kamu ngomong ya, dan omongannya itu tuh mau agaknya bernada mengintimidasi kamu juga ada gitu ya, macam dia bikin kamu peraturan gitu ya. Kamu mestinya harus begini ya, kamu mestinya harus begitu ya Pisces ya. Nah nanti dia bisa seperti itu. Macamnya orang ini mari lihat, dia butuh untuk mengontrol kamu deh. Dia butuh untuk kayak mendominasi relationship kalian ini gitu loh, supaya bisa bikin dia tuh merasa tenang gitu ya. Macam ada ini trust issue-nya seseorang ini ya. Ada mengidap trust issue dia gitu loh. Jadi pasti sudah ada yang salah dia lihat dari kamu, dan dia mau mencegah penilaian salahnya dia itu tuh supaya tidak berdampak buruk pada hubungan kalian. Jadi kayak salah-salah pahamnya dia ya, pokoknya ini orang semacam tegang aja ini bawaannya ya, tegang gitu. Macam dia nggak bisa nge-enjoyin, menikmati relationship kalian. Hal-hal perintilan remeh-temeh tentang kamu juga kayaknya mau dia atur gitu. Kalau mari lihat ya, itulah yang membuat dia jadinya bisa tenang. Lagi-lagi dia tuh nggak percaya kalau kamunya itu tuh berlaku benar dalam hidupnya kamu, gitu ya. Nggak percaya dia. Di situ. Makanya butuh dia ngedominasi kamu. Apa yang dia omongin itu tuh dia mau kalau kamu patuh. Kalau kamu iya tunduk gitu ya. Jangan kamu ngebantah. Di situ ya. Jadi dia bukan datang dengan sikap manis sama kamu, tapi ngebombardir kamu. Ngebombardir kamu sama pernyataan, pertanyaan, peraturan demi peraturan. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Dan terima kasih banyak kamu sudah ikut berpartisipasi ya. Nah sekarang Mari akan bacakan kartu dengan bunga warna hijau ya. Nah ini dia. Bagaimana kondisinya dia, pikiran dan perasaannya dia saat ini ketika ngediemin kamu ya. Ini ada 3 of Cups, kemudian ada energi dari Ace of Cups, dan kemudian ada 8 of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari 9 of Pentacles. Oke, nah jadi kalau Mari lihat gini ya, ketika dia ngediemin kamu memang itu yang dia inginkan. Memang itu yang dia inginkan. Jadi kayak seseorang ini tuh ngediemin kamu supaya dia bisa bebas. Gitu ya. Ini orang lagi bersenang-senang ini. Nampaknya dia ini berselingkuh ini dari kamu. Gitu ya. Jadi dia ngediemin kamu karena dia sedang bersibuk ria dengan aktivitas happy-happynya dia di sana. Gitu ya. Jadi ada ini perbuatan nakalnya dia. Memang dia lagi kayak jatuh cinta ini pada orang baru. Gitu ya, ada orang yang baru dia jumpai beberapa bulan belakangan ini atau bisa beberapa minggu belakangan ini, dan nampaknya dia punya perasaan letupan perasaannya istimewa untuk pria itu atau untuk wanita itu gitu ya. Jadi dia ngediemin kamu ya itu karena tentang kamu itu tuh lagi tidak mau dia izinkan hadir di kepalanya dia, di perasaannya dia. Memang dia lagi ogah ini sama kamu. Lah, ini ada loh mainan baru, kan gitu. Ini ada loh sesuatu yang baru ini. Itu ya. Jadi macam kamu itu tuh dilihat seperti benda usang, gitu ya, yang sudah tidak menarik lagi. Ini ada sesuatu yang menarik. Nah, gitu ya. Di sana. Dan
ketika sikapnya dia ngediemin kamu seperti ini tuh, boleh-boleh dia ngedieminnya lama nih, lama, gitu ya. Karena dia lagi hunting, dia lagi mengejar yang di sana. Kalau dia cowok, atau dia lagi ngebuka diri sama yang di sana, ya. Daripada nunggu chattingan dari kamu, dia lebih sibuk nunggu chattingan orang lain itu. Gitu. Daripada ketemuan sama kamu, mendingan dia ketemuan sama wanita atau pria lain itu. Di situ, ya. Memang dengan sengaja dianya ini tuh ngeabaiin kamu. Memang sengaja. Di sana. Lagi pengen happy-happy, lagi pengen bersenang-senang dia. Gitu ya. Jadi dia tidak peduli. Tidak peduli bagaimana kondisi keadaannya kamu ketika dia ngediemin kamu yang seperti ini. Dia nggak peduli. Nah, dari situ ya. Dan ya diam-diam seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa macam ada kepercayaan dirinya dia. Walaupun dia ngediemin kamu, kamu tetap kok ada di situ. Gitu loh. Ya, dia ngediemin kamu itu tuh macam nggak ada resikonya lah. Misalnya nggak ada resiko bahwa kamu akan lepasin dia, kamu akan marah-marah, kamu akan kayak tidak setuju dengan sikapnya dia ngediemin kamu seperti ini. Kayak gitu ya. Ya cepat atau lambat ibaratnya kayak kalian tetap akan terkoneksi lagi kok. Seperti itu yang dia rasa ya. Ya pokoknya ini tuh lagi ada yang menyenangkan, udah dah dia ke situ aja dulu katanya ya. Dan bisa-bisa sikapnya dia ngediemin kamu seperti ini, iya sih ada beberapa ya, dia nganggap kayak kamu itu tuh lagi kondisi sebagai pasangan yang kurang menyenangkan di matanya dia. Kurang bisa kamu diajak seru, diajak untuk having fun gitu ya. Semacam kamu kayak sempet nihil gitu loh. Arti dari keberadaannya kamu dalam hidupnya dia tidak besar. Itu ya, nggak ada dampaknya, dampak positifnya bagi dia gitu loh. Ya, makanya dia kayak mengizinkan dirinya untuk kesengsem sama cowok lain itu atau sama cewek lain itu. Nah gitu loh ya. Jadi kayak ada celah gitu loh. Tapi ya ini sih nggak bisa ya disalahkan karena kamu dia anggap nihil ya. Nggak bisa. Ya memang dianya aja yang memilih untuk seperti ini. Gitu ya. Dan dia tadi nggak takut resiko. Ketika dia ngediemin kamu, dia nggak takut resiko. Kamu bakal ngambek, kamu bakal sedih, kamu bakal marah, atau bahkan kamu mau meninggalkan dia. Oh nggak takut dia, nggak ada urusan katanya. Nggak ada urusan. Dan lagian kamu nggak akan pergi kemana-mana juga kok. Dia yakin seperti itu, dia yakin. Gitu. Kamu pasti datang. Nah jadi jika kamu berharap dalam waktu dekat dia yang datang kembali menghubungi kamu, nampaknya tidak seperti itu skenarionya ya. Di sini tuh ceritanya ya harus kamu yang datang ke dia. Kalau kamu memang tidak betah gitu ya, didiemin lama-lama sama seseorang ini, maka kamu yang ibaratnya harus berinisiatif lah, ngedeketin dia. Gitu. Bagaimana caranya ya embuh lah, nggak tahu lah mari gitu ya. Dia blokir aku ya nggak ngerti mari. Pokoknya ya kalau kamu masih mau sama dia, ya kamu yang harus datang. Karena kamu bakal diabaiin ini ya. Kamu bisa bakal diabaiin hampir 2 bulan. Hampir ya. Hampir 2 bulan. 5, 6, 7, 8. 2 bulan. Iyalah. Kurang lebih 2 bulanan. Gitu ya. Bahkan bisa lebih. Bisa. Gitu. Tapi ya gitu tadi kalau kata Mari sih menunggu dia artinya kamu memperlama situasi diem-dieman seperti ini. Gitu. Karena dia nggak akan datang ini ciluk sama kamu nggak akan datang. Gitu ya. Kecuali kalau dia ini punya kepentingan sama kamu. Misalnya ya. Kalau ternyata selama ini kamu yang nge-backup dia di soal finansial. Ya, walaupun hanya kayak hitungan 1.000-2.000 rupiah gitu ya. Tapi ada kontribusinya kamu yang berurusan sama cuan ya, sama duit ya. Dengan dia. Nah, ya kamu doain lah dia memang butuh duit dari kamu.
Gitu. Kalau dia butuh duit dari kamu, maka ya gimana? Terpaksa kan dia harus hubungin kamu. Kalau tidak, ya tunggulah di sana. Seperti itu ya. Mari lihat kayak hubungan kalian ini tuh kurang sehat memang ya. Ada aroma toksiknya dikit ini. Mari nampak ya. Toksik dikit. Padahal bisa aja banyak ya. Gitu. Tapi udahlah, daripada merendahkan nilai hubungan ini ya, mari bilang aja lah toksik dikit gitu ya. Di sana. Malah ini tuh kayak hubungan kalian macam-macam banyakan having fun-nya ini ya. Kamu juga bisa hanya sebatas on off aja dengan si dia ya, pola dari relationship kalian gitu. Jadi ya kondisi diam-diaman seperti ini tuh boleh-boleh ini bukanlah kali pertama, atau ini akan menjadi kali pertama untuk membuka kali sekiannya nanti terjadi di masa depan. Seperti itu ya. Hubungan kalian tuh kayaknya ndak mulus ya, nempel terus, makin nempel enggak ya. Ada dia masa-masanya jeda, terus koneksi lagi, terus jeda, koneksi lagi. Nampaknya akan seperti itu nuansa relationship-nya kalian berdua ini. Ada memang ajas kepentingan, itulah yang membuat on off bisa terjadi. Karena masih ada kayak benefitnya gitu ya. Setidaknya benefit untuk kepuasan ego. Setidaknya ke sana ya kawan. Maaf ya. Nah tapi itu yang mari lihat. Benefit kepentingan pribadi diri. Jadi boleh-boleh memang kalian itu simbiosis mutualisme. Gitu ya. Simbiosis mutualisme. Karena ada yang keuntungan bagi kedua belah pihak ya. Maka hubungan ini tuh bisa ada. Bisa berjalan. Seperti itu ya. Ya itulah, kamu bolehlah ini cukup hati-hati dengan diamnya seseorang ini tuh ke kamu. Sebab ini loh kelihatan dia udah jatuh cinta. Dia jatuh cinta, dan jatuh cintanya dia ini tuh sama orang yang kamu kenal ini. Gitu ya, sama orang yang kamu ketahui. Macam ini tuh datang dari circle pertemanannya dia. Itu, mari lihat ya. Temennya temen dia kah gitu ya, atau ya apa kebiasaannya dia, habitnya dia, hobinya dia, senengnya dia. Nah dia ketemu sama orang itu di tempat dia bersenang-senang gitu. Kalau mari lihat ya. Oke, baik, itu aja ya yang bisa mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Semoga yang mari sampaikan kamu bisa pahami ya. Terima kasih banyak udah ikut berpartisipasi. Dan kedua tumpukan ini sudah selesai mari baca. Dan sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya ya.